Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-42. Baktiku ayah, baktiku ibu, para suara Senopati Kuda Swabaya, Pradabasu benar-benar tak tahu bagaimana cara menjawab ucapan anaknya. Dia Menur pun tidak bisa berbicara apa-apa. Nyai Dia Menur meraih kepala anaknya, menggerayangi rambutnya yang panjang tergerai. Nyai Dia Menur berontak dari pegangan suaminya agar bisa berjongkok, agar dengan leluasa bisa melihat keadaan anaknya. "Maafkan aku ibu," kata Senopati Kuda Swabaya nyaris tak terdengar. Nyai Dia Menur mengangguk dan memberikan pelukan hangat dari tubuhnya yang kurus dan rapuh. Meski tidak terdengar sedu-sedan, Senopati Kuda Swabaya tidak mampu bertahan untuk tidak menangis. Air matanya membasahi pipinya. Pradabasu nyaris tidak mampu menguasai diri, tidak tahu mana yang harus dipilih antara berteriak sekeras-kerasnya atau membungkam mulut serapat-rapatnya. "Ayah," ucap Senopati Kuda Swabaya dengan suara bergetar. Pradabasu menggenggam lengan Kuda Swabaya. "Bagaimana ayah?" ucap Kuda Swabaya. "Bagaimana menurut ayah? Apakah aku sekarang masih belum pantas menyandang pangkatku? Aku belum pantas menyandang pangkat Senopati?" Mulut Pradabasu yang terbungkam itu makin terkatup. Sungguh Pradabasu tak tahu lagi bagaimana membalas pertanyaan itu. Dengan jawaban yang tangkas dan bernas sebagaimana selama ini sering ia lakukan. Berita kepulangan Kuda Swabaya itu dengan cepat menjalar. Beberapa orang tetangga berdatangan untuk mengucapkan selamat kepada Kuda Swabaya yang telah pulang dari medan perang. Akan tetapi selamat macam apa pula yang bisa disampaikan ketika akhirnya berhasil berhadapan dengan Kuda Swabaya? Hening sekali pendopo istana Wengker, Dyahwiyat yang duduk berdampingan dengan suaminya, tidak menyela apapun yang disampaikan Pasangguhan Gagak Bongol. Bagi suami Raden Kudamerta, berita apapun terkait Kuda Swabaya sungguh penting. Kuda Swabaya adalah anaknya, berasal dari tetesan darahnya. Hanya karena tuntutan keadaan kenyataan itu harus dibalut dalam rahasia yang rapat. "Jadi dia sudah pulang?" tanya Dyahwiyat. Pasangguhan Gagak Bongol mengangguk dengan menyertakan sembahnya. "Hamba Tuan Putri," jawabnya. Dyahwiyat saling lirik dengan suaminya. "Bagaimana keadaannya?" tanya Dyahwiyat. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Pasangguhan Gagak Bongol bingung. Diterjemahkan itu dengan menekuk-nekuk jari tangannya. Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa segera curiga. "Sesuatu menimpanya?" tanya Dyahwiyat lagi. Di sebelahnya Raden Kudamerta sang Apanji Wahningrum tampak tegang melihat Pasangguhan Gagak Bongol mengangguk. "Siapapun yang menempatkan prajurit sebagai pilihan pengabdian harus bisa menghadapi kemungkinan macam apapun yang bisa terjadi di medan perang," ucap Gagak Bongol. Raden Kudamerta Wijaya Rajasa Hyang Parameswara tidak sabar. "Aku ingin tahu itu. Dulu pun aku seorang prajurit. Kau tidak perlu menguraikan hal itu. Katakan saja bagaimana keadaannya," ucapnya. Gagak Bongol merapatkan kedua telapak tangannya dan membawanya ke ujung hidung. "Hamba mohon maaf sebelumnya tuanku berdua," kata Gagak Bongol. "Senopati Kuda Swabaya pulang hanya dengan membawa sebelah kakinya." Jawaban itu menyebabkan Dyahwiyat terhenyak. Matanya agak terbelalak. Dalam sebuah pertempuran, Pasangguhan Gagak Bongol menjelaskan,
Senopati Kuda Swabaya tak mampu menghindari sabetan pedang yang mengayun menebas salah satu kakinya. Dari pintu yang terbuka, Emban Prabasiwi muncul sambil membawa nampan berisi minuman yang akan disajikan untuk tamu yang datang. Melihat tamunya sudah pulang, Prabasiwi membatalkan niatnya. Namun Emban Prabasiwi melihat Ibu Suri Dyahwiyat melambaikan tangan kepadanya. Prabasiwi melangkah mendekat. Sampai pada jarak tertentu ia beringsut. Di hadapan orang yang masih sangat dihormatinya itu, Emban Kinasih itu bersimpuh. "Nyadung dawuh Tuan Putri," ucapnya sangat santun. Kedua tangannya merapat dan dibawa ke ujung hidung. Prabasiwi terheran-heran melihat majikannya memamerkan duka. Meskipun hanya sekilas, Prabasiwi berhasil menangkap ada selapis tipis air yang menggenangi kelopak mata Raden Kudamerta. "Prabasiwi," ucap Dyahwiyat membuka percakapan. "Hamba tuanku," jawab Prabasiwi sigap. Dyahwiyat bingung harus memberi perintah macam apa kepada Prabasiwi. Namun sejenak kemudian Dyahwiyat menemukan gagasan yang dianggapnya cukup bagus. "Pergilah ke pasar dan berbelanjalah buah-buahan yang paling baik," lanjut Ibu Suri Dyahwiyat. "Terserah buah apa yang akan kau pilih, lalu kirimkan buah-buah itu ke rumah Ibu Dyah Menur. Buah itu untuk Senopati Kuda Swabaya yang telah pulang dari medan pengabdiannya." "Pergilah," kata Ibu Suri. Emban Prabasiwi lalu beringsut mundur dan dengan santun kembali merapatkan kedua telapak tangannya pada jarak yang diperkenankan, dan pantas Prabasiwi berdiri dan bergegas meninggalkan tempat itu. Hening kembali menggertaki pendopo istana Wengker. Raden Kudamerta mengarahkan pandang matanya menyeberang ke halaman. Rasa bersalah yang telah lama membayangi hidupnya itu makin bergumal-gumal. Meski hanya sekecil debu, Raden Kudamerta merasa telah memberi sumbangan terhadap keadaan Kuda Swabaya sekarang. Tahu suaminya sedang butuh menyendiri, Dyahwiyat meninggalkannya. Dyah Pertiwi bergegas menemui kakaknya dan duduk menyebelahinya. "Ada tamu, Kakang," ucap Dyah Pertiwi sambil mengelus paha kakangnya. Paha itu berakhir di lutut dan tidak ada lanjutannya. Kuda Swabaya menoleh. "Siapa?" balas Senopati Kuda Swabaya. "Tamu yang sangat Kakang harapkan kehadirannya. Akan aku persilahkan ia masuk ke bilik ini," jawab Pertiwi. Dyah Pertiwi agak berdiri, namun Kuda Swabaya lebih dulu meraih baju yang dikenakannya. Apa yang disampaikan adiknya itu telah mengiring Kuda Swabaya pada sebuah dugaan siapa yang datang berkunjung. Mendadak Kuda Swabaya gelisah, denyut jantungnya berderap lebih kencang. "Siapa?" tanya Kuda Swabaya. Dyah Pertiwi pun tersenyum. "Selama ini Kakang sangat merindukannya, sebagaimana ia tak pernah melupakan Kakang Swabaya. Ia sering berada di sini untuk berbagi kerinduannya kepada Kakang. Ia menghibur ibu dan ikut mencoretkan jumlah hari yang terus berlalu." Makin erat Kuda Swabaya dalam memegang lengan adiknya. Kegelisahannya sontak menggelegak. Kuda Swabaya bermaksud berdiri, namun dengan bergegas Dyah Pertiwi menjauhkan tongkat, satu-satunya alat yang membuatnya bisa bergerak. "Prabasiwi," tebak Swabaya. Dyah Pertiwi mengangguk. "Ya," balasnya. Di luar dugaan Dyah Pertiwi, Kuda Swabaya menggelengkan kepala. Dyah Menur yang menyusul masuk mendapati sikap anak lelakinya yang aneh. Pradabasu yang akan ikut masuk membatalkan niatnya dan pilih berdiri di depan pintu. Senopati Kuda Swabaya bertambah gugup ketika dengan jelas ia melihat siapa yang menempatkan diri di belakang ayahnya. "Aku tidak ingin menemuinya," keluh Kuda Swabaya dalam bisikan. Dyah Pertiwi dan ibunya terkejut. Nyai Dyah Menur duduk menyebelahi anaknya. "Keadaannya berubah, Swabaya," Nyai Dyah Menur berbicara. "Ayahmu akhirnya bisa memahami apa yang menjadi keinginanmu."
Ayahmu merestui hubunganmu dengan gadis itu. Meski kau tak ada, telah berkali-kali gadis itu datang ke sini, menunjukkan bagaimana kesetiaannya, dan kami pun saling menghibur. Tak ada lagi hambatan itu, Kuda Swabaya. Raih saja mimpi yang selama ini telah kau bangun. Waktu yang berlalu pun membuktikan kepada ayahmu bahwa kau yang benar. Pilihanmu atas gadis itu benar. Ia sungguh seorang calon istri yang sempurna untukmu. Nyai Dyah Menur berbicara sambil membusai pundak anaknya. Akan tetapi Senopati Kuda Swabaya memiliki alasannya sendiri. Keadaan memang telah berubah, Ibu, jawab Kuda Swabaya. Dengan keadaanku macam ini, aku telah kehilangan seleraku. Aku harus melihat kenyataan betapa sekarang aku hanyalah seorang lelaki cacat. Aku hanya memiliki sebelah kaki. Prabasawi dulu gadis yang sempurna untukku. Sampai sekarang pun ia tetap seorang gadis yang sempurna untukku. Sebaliknya, keadaanku ini akan menjadi mimpi buruk baginya. Akulah yang tidak sempurna dan akan menjadi beban baginya. Perempuan mana yang mau punya suami berkaki buntung sepertiku? Bagai terceki leher Nyai Dyah Menur mendengar jawaban anaknya. Demikian juga dengan Dyah Pertiwi, mendadak merasa benda apapun yang jatuh di pandangan matanya bergoyang. Suruh dia pulang, bisiknya. Prabasiwi harus belajar melupakanku. Ia berhak mendapatkan lelaki yang lebih baik dari aku. Apa yang bisa diharap dari laki-laki cacat macam aku? Aku tidak mau menemuinya. Dyah Pertiwi dan ibunya saling pandang. Kakang, berkata Pertiwi dengan suara parau. Aku yakin Kang Mbok Prabasiwi bukan jenis perempuan yang gampang memalingkan perhatian. Aku yakin cintanya kepada Kakang Kuda Swabaya tidak akan berubah meski keadaan Kakang sekarang seperti ini. Namun Kuda Swabaya memiliki hati sekeras batu. Aku tidak mau menemuinya. Suruh dia pulang, jawabnya tegas. Ketika Pradabasu menilai Kuda Swabaya tidak pantas menjadi senopati, Kuda Swabaya memberi jawaban lebih jauh dari yang dikatakan. Bukan hanya bekas luka melintang di dada yang ia peroleh, luka melintang itu terlalu kecil. Kuda Swabaya, ucap ibunya lirih. Menurut ibu, selama setahun ini Prabasiwi menderita luar biasa. Sakitnya akan sembuh hanya jika bertemu denganmu. Jika kau menolak bertemu dengannya, itu sama halnya dengan kau tikam pisau ke dada gadis itu. Ucapan ibunya menyebabkan Kuda Swabaya termangu. Namun ia masih punya kekuatan untuk menggelengkan kepala di sela gelisahnya. Namun percuma Kuda Swabaya menolak. Pintu yang semula tertutup telah terbuka kembali, dan sosok yang muncul dari pintu yang terbuka adalah sosok yang bisa merontokkan jantung Kuda Swabaya. Melihat Prabasiwi masuk, Dyah Menur bergegas bangkit, disusul anak gadisnya. Dyah Menur berpikir tidak ada yang mampu melunakkan kekerasan hati anaknya kecuali Prabasiwi. Ibunya, ayahnya, dan adiknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dyah Menur menutup pintu dan melarang Pertiwi yang berniat mencuri dengar dari balik pintu. Dyah Menur menyusul suaminya yang sedang bingung ke halaman samping. Dyah Pertiwi benar-benar gelisah. Ia terjemahkan kegelisahannya itu dengan duduk di atas rumput sambil melempar-lemparkan batu. Ayam dan anak-anaknya yang sedang mengais-ngais makanan berlarian semburat menghindar dari lemparannya. Dyah Pertiwi mendadak bangkit dan bergegas menuju kandang kuda. Kukuh dan bergeming Kuda Swabaya dalam menjatuhkan pandangan matanya ke pintu yang tertutup. Di depannya Prabasiwi yang terjatuh dengan menekuk lutut berusaha keras menguasai diri. Prabasiwi, jangan menangis, bisik Kuda Swabaya. Namun permintaan itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk menggerakkan Prabasiwi agar segera diam. Merasa tak punya pilihan lain, Kuda Swabaya terpaksa membentak. Kuminta jangan kau menangis Prabasiwi. Aku seorang prajurit, dan prajurit manapun harus siap menghadapi keadaan macam ini. Jadi tak perlu ada yang ditangisi. Aku masih beruntung hanya kakiku yang hilang. Kalau kepalaku yang hilang, aku hanya pulang nama.
Prabasiwi berusaha menguasai diri untuk tidak menangis, meskipun sepele. Rupanya apa yang ia lakukan bukan pekerjaan yang gampang. Kisah gadis itu mereda ketika Senopati Kuda Swabaya menyentuh tangannya. "Apa yang terjadi?" tanya Prabasiwi terbata. Dengan hati-hati Prabasiwi menyentuh lutut Kuda Swabaya. Sungguh Prabasiwi merasa aneh menghadapi keadaan itu. Kuda Swabaya yang kini berada di depannya bukanlah Kuda Swabaya yang dulu pernah mengukir sebuah janji untuknya, apalagi sikapnya. "Apa yang kualami bukan sesuatu yang aneh dan luar biasa, Prabasiwi," jawab Kuda Swabaya. "Dalam sebuah perang apapun bisa terjadi, apalagi perang sebesar yang baru saja aku alami. Perang yang melibatkan ribuan prajurit dan masing-masing begitu bernafsu untuk saling mengalahkan. Prajurit di medan perang hanya punya dua pilihan tanpa memberi pilihan yang lain. Jika kau berada di medan pertempuran, kau harus membunuh musuh, karena kalau kau tak melakukan, musuhmu yang akan membunuhmu. Di kecamuk perang yang aku alami, aku harus membunuh musuhku dengan menenggelamkan tombakku ke dadanya. Akan tetapi di saat yang sama musuhku berhasil mengayunkan pedangnya menebas kakiku." Hening ruangan itu. Prabasiwi terus berusaha untuk menguasai diri karena rangsang untuk menangis sedang sangat membuncah. "Sekarang apa penilaianmu terhadap keadaanku, Prabasiwi?" tanya Swabaya tiba-tiba. Pertanyaan itu dengan mendadak mencuri perhatian. Prabasiwi rupanya memiliki keyakinan yang tak akan goyah. Meski Senopati Kuda Swabaya mengalami perubahan keadaan macam apapun. "Kakang orang yang luar biasa," balasnya. "Kakang telah memberikan pengabdian tanpa tepi kepada bumi pertiwi." Senopati Kuda Swabaya tersenyum, senyum yang terasa aneh, bukan hanya bagi Prabasiwi, melainkan juga bagi Senopati Kuda Swabaya. "Basi," jawab Kuda Swabaya. "Jawaban yang kuucapkan itu sudah aku dengar lebih dari 200 kali, diucapkan setiap orang yang bertemu denganku. Semua orang mengatakan dengan pengorbananku aku adalah pahlawan. Ada pula yang mengatakan aku justru hanya bangga karena benar-benar memberikan bukti nyata lewat keadaanku. Sahabatku Gajah Segara mengajukan ingin mengalami hal yang sama. Ia tidak keberatan mengalami hal yang sama, asal sebagai imbalannya ia memperoleh anugerah pangkat Temenggung. Semua orang menyemangatiku dengan mengatakan aku harus bangga. Mereka semua tidak tahu betapa pedih luka di pangkal lututku. Omong kosong semua yang diucapkan orang itu. Kini aku seorang lelaki cacat yang tidak berguna. Aku akan merepotkan banyak orang. Aku akan menjadi beban. Jika Gajah Segara mengalami hal yang sama, ia akan berkata lain. Prabasiwi yang masih bersimpuh di depan lelaki yang dicintainya itu menggeleng kuat. Tangisannya kembali nyaris meledak. Akan tetapi dengan sekuat hati, Prabasiwi berusaha menguasai diri. Kakang Kuda Swabaya, jangan ucapkan itu, letupnya. Aku ingin berada di dalam mimpi, Prabasiwi, lanjut Senopati Kuda Swabaya. Aku ingin semua ini hanya mimpi. Aku berharap ketika aku terbangun dari mimpi, aku kembali pada keadaan semula. Sayang, semua itu nyata. Semua yang aku alami bukan mimpi dan tidak berada di wilayah angan-angan. Kakiku yang hanya sebelah sungguh nyata. Sakit yang kurasakan ketika malam datang juga nyata. Pincang dan tertatihku saat berjalan pun nyata. Aku kini menjadi orang yang tidak berguna. Itu juga benar-benar nyata. Parau suara Kuda Swabaya, ucapannya terlontar dari dada yang mengombak. Itu sebabnya suaranya bergetar. Prabasiwi yang bersimpuh bergegas berdiri dan menempatkan diri duduk di sebelah Swabaya. Kakang Kuda Swabaya, jangan berbicara seperti itu, kata Prabasiwi. Inilah kenyataannya sekarang, lanjut Senopati Kuda Swabaya. Maka aku ulang pertanyaanku, Prabasiwi, bagaimana penilaianmu terhadapku sekarang? Prabasiwi melipat jari tangannya dan meremas-remas. Apapun yang terjadi pada Kakang, ucapnya.
Perasaanku dan apa yang aku inginkan dari Kakang tidak akan berubah. Hening bilik itu sejalan dengan udara yang mengalir, sejalan dengan waktu yang bergerak. Kuda Swabaya tidak bisa berbicara. Keadaan telah berubah, Prabasiwi. Desis Senopati Kuda Swabaya. Prabasiwi turun dari bibir pembaringan dan kembali menempatkan diri bersimpuh di hadapan lelaki yang dicintainya itu. Maksud Kakang, balasnya, Senopati Kuda Swabaya harus menata nafasnya sebelum berbicara. Keadaanku seperti ini. Aku tidak ingin menjadi beban siapapun. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Menurutku, kau layak mendapat lelaki yang lebih baik dari aku. Lupakan aku, Prabasiwi, ujar Swabaya. Sebuah alugoro berukuran sangat besar dengan sangat kasar menghantam dada Prabasiwi, membuatnya mendadak terhenyak. Juga ia rasakan bagaikan seember air panas yang baru diangkat dalam keadaan mendidih mengguyur wajahnya. Rasa cemas itu datang bagi gelombang laut selatan yang terlahir dari guncangan lindu. Kakang jangan berkata begitu, ucap Prabasiwi. Kuda Swabaya menggeleng keras. Meski bertentangan dengan kata hatinya, Kuda Swabaya menepis tangan Prabasiwi yang menyentuh lututnya. Apapun keadaan Kakang, kata Prabasiwi terbata, perasaanku tidak akan berubah. Aku tidak akan berpaling kepada siapapun. Jangankan Kakang hanya kehilangan sebelah kaki, kedua kaki Kakang hilang pun, aku tetap akan mendampingi Kakang. Jawaban itu sungguh menyentuh hati Senopati Kuda Swabaya. Akan tetapi ia merasa harus mengedepankan isi benaknya daripada isi hatinya. Senopati Kuda Swabaya yakin bahwa sebagai lelaki ia harus mengambil keputusan berdasar olah pikiran, bukan mengedepankan isi dada. Aku yang mengambil keputusan, Prabasiwi, kata Kuda Swabaya. Hubungan di antara kita cukup sampai di sini. Kuminta kau melupakanku. Aku bukan laki-laki yang tepat untukmu, dan aku merasa yakin di luar sana banyak calon suami yang lebih pantas untukmu. Kata demi kata yang diucapkan Senopati Kuda Swabaya itu sudah cukup jelas dan tak perlu pengulangan lagi. Prabasiwi tersentak dan membeku tak ubahnya gupala di depan Purawaktra. Manakala Prabasiwi menggigil, justru dalam rangka jangan sampai menggigil atau karena sedemikian kuat guncangan yang menerpa jiwanya. Pergilah, Prabasiwi, aku bukan laki-laki yang pantas untukmu, ulang Senopati Kuda Swabaya. Sangat tidak jelas pertimbangan apa yang digunakan Prabasiwi untuk menganggukkan kepala dan menyetujui permintaan itu. Prabasiwi yang bersimpuh itu beringsut mundur untuk mengambil jarak agak menjauh. Dari tempatnya, Prabasiwi memandang wajah lelaki yang dicintainya itu tanpa berkedip. Ia pandangi laki-laki yang kini cacat dan dinilainya telah berubah menjadi pengecut itu. Seterjal apapun jalanan yang kini menghadang, Prabasiwi berusaha sekuat tenaga untuk menguasai diri. Gadis itu akhirnya bisa tenang seutuhnya, meski tidak untuk bahasa matanya. Tatapan matanya berkilat-kilat, lebih tajam dari bilah pedang prajurit Bayangkara. Baik Kakang, jika itu yang Kakang kehendaki, ucap Prabasiwi amat tenang. Aku mohon pamit Kakang. Apapun warna hati Kakang saat ini, sepenuhnya itu hak Kakang Senopati Kuda Swabaya. Aku tidak akan mengusik. Prabasiwi kembali beringsut mundur untuk mengambil jarak. Manakala merasa telah berada pada jarak yang pantas, Prabasiwi menyembah dan berdiri. Dengan kaki nyaris goyah, Prabasiwi berbalik untuk tidak menoleh lagi, bahkan untuk tidak akan pernah terlihat lagi, karena pintu yang semula terbuka itu telah tertutup. Senopati Kuda Swabaya mendadak merasa ada sesuatu yang hilang dari dadanya. Mendadak Kuda Swabaya disergap penyesalan dan menganggap apa yang ia lakukan salah. Namun semua itu memang terlambat. Dengan isi dada yang meluap menimbulkan rasa tidak nyaman, Senopati Kuda Swabaya berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan itu benar adanya.